Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vila Cika Ataki, NIM N1A11702. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi, peminatan epidemiologi. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara mengaplikasikan regresi logistik ganda model prediksi dalam menganalisa data. Yuk langsung saja kita lihat bagaimana cara mengaplikasikan regresi logistik ganda model prediksi dalam menganalisa data pada SPSS. Di sini saya sudah memiliki contoh data yang akan saya aplikasikan pada uji regresi logistik ganda model prediksi. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menyeleksi bivariat. Dalam seleksi bivariat ini ada ketentuan bahwa bila hasil bivariat menghasilkan p-value kurang dari 0,25, maka variabel tersebut langsung masuk pada tahap multivariat. Untuk variabel independen yang hasil bivariatnya menghasilkan p-value lebih dari 0,25, namun secara substansi itu penting, maka variabel tersebut dapat dimasukkan dalam model multivariat. Seleksi bivariat ini menggunakan uji regresi logistik sederhana. Caranya, kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, kita klik Binary Logistik. Karena ini seleksi bivariat, yaitu adalah perbandingan antara dua variabel, satu variabel independen dan satu variabel dependen. Pada data ini, yang merupakan variabel dependen adalah BBLR. Jadi, kita klik variabel BBLR, kita pindahkan pada kotak dependen. Untuk kotak kovariat, kita isi variabel independen yang akan kita pilih. Variabel independen yang pertama akan kita pilih adalah variabel umur. Kita masukkan ke kotak kovariat, lalu kita klik option. Kita klik CI for XB 95%. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, dari output ini dapat dilihat bahwa p-value pada variabel umur adalah 0,097 yang artinya p-value kurang dari 0,25 sehingga bisa langsung masuk pada tahap multivariat. Untuk OR-nya sendiri variabel umur dapat dilihat pada XB, yaitu OR variabel umur adalah 0,950. Kita lanjut ke variabel selanjutnya. Caranya sama, klik Analyze, klik Regression, Binary Logistik. Nah, untuk variabel dependen tetap sama, BBLR. Yang kita ubah adalah pada kolom kovariat. Kita pindahkan variabel umur. Lalu kita masukkan ke variabel selanjutnya yaitu ras. Kita klik. Nah, untuk ras ini ada dua kategori. Jadi kita harus mengklik kolom kategorikal. Kita pindahkan ras pada kotak kategorikal kovariat. Lalu untuk reference kategori kita klik first. Lalu kita klik change. Klik continue. Kita lihat lagi optionnya sudah terklik CE4XB. Lalu kita klik OK. Untuk variabel ras ini memiliki OR sebesar 0,082 yang artinya p-value-nya kurang dari 0,25 dan bisa masuk ke tahap multivariat. Untuk OR-nya di sini pada ras 1 itu lebih beresiko 2,32 kali dari ras 2. Nah, untuk ras yang kedua ini memiliki OR 1,889 lebih beresiko dari ras lainnya. Kita lanjut lagi untuk variabel selanjutnya dengan cara yang sama, klik Analyze, klik Regression, Binary Logistik. Kita pindahkan variabel ras
Selanjutnya kita akan memasukkan variabel hipertensi. Kita klik, pindahkan ke covariat. Kita lihat lagi optionnya, sudah terklik, continue, klik OK. Untuk variabel hipertensi memiliki p-value sebesar 0,045, yang artinya p-value variabel hipertensi kurang dari 0,25, sehingga bisa langsung masuk ke tahap multivariat. Dan untuk OR hipertensi sendiri adalah sebesar 3,365. Kita lanjut lagi ke variabel selanjutnya. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Kita pindahkan variabel HT. Lalu selanjutnya kita masukkan variabel uterus mengalami iritabilitas. Lihat lagi option, continue, klik OK. Untuk variabel uterus mengalami infertilitas itu memiliki p-value 0,024, yang artinya p-value-nya kurang dari 0,25, sehingga bisa langsung masuk ke tahap multivariat. Dan untuk ORUI-nya sendiri sebesar 2,578. Kita lanjut lagi ke variabel selanjutnya dengan klik Analyze, Regression, Binary Logistic. Pindahkan variabel sebelumnya. Selanjutnya kita akan memasukkan variabel frekuensi ANC. Kita lihat optionnya, sudah terklik, kita klik OK. Untuk variabel ANC ini memiliki p-value 0,379, yang artinya p-value lebih besar dari 0,25. Dan ini berarti tidak bisa langsung masuk ke tahap multivariat. Akan tetapi karena pemeriksaan ANC ini penting, jadi variabel ini dapat dianalisis multivariat dengan OR ANC sebesar 0,874. Kita lanjut lagi ke variabel terakhir, yaitu kita klik Analyze, kita klik Regression, Binary Logistic, pindahkan dulu variabel ANC-nya. Kita masukkan variabel terakhir, yaitu riwayat melahirkan prematur, ke kotak covariat, klik lagi option, sudah terklik, klik continue, klik OK. Nah, untuk variabel prematur ini atau riwayat mengalami prematur atau riwayat melahirkan prematur memiliki p-value sebesar 0,009. Artinya p-value lebih kecil dari 0,25. Dan variabel ini bisa langsung masuk ke tahap multivariat dengan OR sebesar 2,230. Setelah semua variabel ini seleksi bivariat, kita langsung masuk ke tahap multivariat. Caranya sama seperti seleksi bivariat sebelumnya, yaitu dengan klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Nah, kita pindahkan variabel prematur. Tadi sudah dapat kita seleksi bivariat dari beberapa variabel. Untuk multivariat ini kita masukkan seluruh variabel yang telah kita seleksi bivariat tadi. Jadi, kita masukkan variabel umur ke kotak covariat. Kita masukkan variabel rokok pada kotak covariat, kita masukkan variabel hipertensi pada kotak covariat, lalu kita masukkan ras pada kotak covariat,
riwayat melahirkan prematur kotak kovariat, uterus mengalami kotak variat, dan frekuensi ANC kotak variat. Lalu kita klik OK dan hasilnya adalah seperti berikut. Pada analisis multivariat ini, kita dapat melihat nilai p-value dan nilai OR pada tiap variabel. Pada nilai p-value, nilai tertinggi terdapat pada variabel ANC sebesar 0,954. Sehingga pemodelan selanjutnya variabel ANC dikeluarkan dari model dengan langkah yang sama, yaitu kita klik analyze, klik regression, klik binary logistic. Kita keluarkan variabel ANC, lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat perbedaan antara nilai OR sebelum dan sesudah variabel ANC dikeluarkan. Untuk nilai p-value yang tertinggi terdapat pada variabel umur sebesar 0,259. Dengan demikian, variabel umur akan dikeluarkan dari model dengan langkah yang sama, yaitu analyze, klik regression, klik binary logistic, kita keluarkan variabel umur, kita klik OK. Nah, dari hasil analisis multivariat ini, setelah variabel umur dikeluarkan, kita cek lagi perubahan OR untuk variabel yang masih aktif di dalam model. Nah, dapat dilihat bahwa dari analisis ini perbandingan OR ternyata perubahannya kurang dari 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya kita harus mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih besar, yaitu variabel prematur dengan nilai p-value-nya adalah 0,085. Langkahnya sama seperti yang tadi, kita klik analyze, regression, binary logistic, kita keluarkan variabel prematur, kita klik OK. Nah, dari hasil ini kita juga akan melihat perubahan OR yang signifikan pada hasil analisis multivariat sebelum dikeluarkannya variabel riwayat melahirkan prematur dan setelah dikeluarkan variabel. Baiklah, untuk mempermudah kita lihat. Nah, di sini dapat dilihat setelah riwayat melahirkan prematur dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel prematur dimasukkan kembali ke dalam model. Dikarenakan perubahan OR variabel UI ini melebihi 10% dan merupakan perubahan OR yang tinggi, maka variabel UI kita keluarkan dari model. Caranya sebagai berikut, kita klik analyze, lalu kita klik regression, kita klik binary logistic, dan kita keluarkan variabel UI dan kita masukkan kembali riwayat melahirkan prematur, lalu kita klik OK.
Nah, kita akan melihat perubahan OR pada saat variabel prematur dimasukkan kembali dan variabel UI dikeluarkan dalam pemodelan. Nah, setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel hipertensi berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel UI akan dimasukkan kembali ke dalam model. Jadi, akhir model yang dihasilkan nanti akan berisi variabel umur, ras, rokok, prematur, hipertensi, dan uterus mengalami invertibilitas. Baiklah, caranya kita klik analyze, lalu kita klik regression, klik binary logistic, lalu kita masukkan variabel UI atau uterus mengalami invertibilitas ke dalam covariate, lalu kita klik OK. Baiklah, ini merupakan akhir dari tahap model multivariat. Selanjutnya, kita akan melakukan uji interaksi. Uji interaksi ini dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Namun, dalam kasus sekarang, misalkan kita menduga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Caranya, kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik binary logistic. Nah, ini semua variabel udah kita masukkan yang terakhir tadi. Lalu kita klik tombol next. Lalu kita masukkan rokok dikali dengan hipertensi. Lalu kita klik OK. Nah, untuk uji interaksi ini kita lihat pada blok kedua. Di sini p-value-nya adalah 0,994. Yang artinya lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa adanya interaksi. Jadi, interpretasi untuk uji regresi logistik ini adalah model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat cohort, sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-sectional atau case control, interpretasi yang dapat dilakukan hanya menjelaskan nilai OR atau XB pada masing-masing variabel. Oleh karena analisisnya multivariat, maka nilai OR-nya sudah terkontrol atau adjusted oleh variabel lain yang ada dalam model. Dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding. Hasil analisis didapatkan OR atau odds ratio dari variabel hipertensi adalah 3,9. Artinya, ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan BBLR sebesar 4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi setelah dikontrol variabel ras, merokok, prematur, dan uterus. Secara sama dapat diinterpretasikan untuk variabel yang lain. Untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen, dilihat dari XB untuk variabel yang signifikan. Semakin besar nilai XB, berarti semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini, berarti hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian BBLR. Demikian cara melakukan pengaplikasian regresi logistik ganda model prediksi.
Untuk teman-teman yang sudah melihat video ini, selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.